guys, balik lagi sama aku Dian di Bale Movie. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film action yang berjudul Mortal Kombat. Dalam cerita film ini, para petarung terpilih dari bumi harus mengikuti sebuah turnamen sadis yang akan menentukan nasib umat manusia. Nah, sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin dulu ya guys, kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Pada tahun 1817 di Jepang, ada seorang ninja bernama Hanzo yang hidup tentram bersama keluarganya. Lantas saat Hanzo pergi ke hutan untuk mengambil air, istri dan anaknya menghadapi serangan yang menewaskan orang-orang di sekitar kediaman mereka. Dalam situasi mencekam ini, istri Hanzo menyembunyikan anak bungsunya yang masih bayi di tempat bawah tanah. Tak lama berselang, pelaku yang bernama Bihan mendatangi istri dan anak sulung Hanzo guna mencari tahu lokasi Hanzo. Di momen ini, Bihan menunjukkan kekuatan uniknya yang mampu memanipulasi es. Bihan akhirnya membunuh istri dan anak sulung Hanzo karena mereka tidak mau mengungkapkan Hanzo ada di mana. Beberapa menit kemudian, Hanzo akhirnya pulang dan mendapati istri dan anak sulungnya tewas membeku. Saat masih terpukul, Hanzo harus menghadapi sekelompok petarung yang menjadi anak buah Bihan. Hingga akhirnya ia pun harus menghadapi Bihan yang sudah menunggunya. Dari sini terjadi pertarungan sengit antara Hanzo dan Bihan. Pada akhirnya, Bihan berhasil melancarkan serangan fatal yang membuat Hanzo jatuh dalam kondisi kritis. Bihan lalu mengungkapkan ia datang untuk melaksanakan misi pemusnahan klan Hanzo. Merasa Hanzo akan segera tewas, Bihan akhirnya pergi sambil meyakini ia berhasil melaksanakan misi. Beberapa saat kemudian, Hanzo yang tadinya sempat hilang kesadaran, akhirnya bisa bangkit dan merangkak menuju jasad keluarganya. Lantas usai nyawanya melayang, tubuh Hanzo tiba-tiba mengeluarkan api sebelum ia menghilang. Pasca peristiwa berdarah tadi, muncul sesosok dewa petir bernama Raiden yang memiliki kekuatan teleportasi. Raiden lalu mengambil anak bungsu Hanzo yang masih hidup dan membawanya ke suatu tempat. Ratusan tahun kemudian, Bihan masih hidup dan mengubah namanya menjadi Sub-Zero. Adapun Sub-Zero kini tinggal di sebuah alam bernama Outworld. Atas perintah Shang Tsung, sang penguasa Outworld, Sub-Zero pergi ke bumi untuk membunuh targetnya. Kembali ke bumi, ada seorang petarung MMA profesional asal Chicago yang bernama Cole. Pernah meraih gelar juara di kelasnya, Cole kini menelan banyak kekalahan akibat performanya yang menurun. Setelah itu, Cole menghadapi lawan barunya. Cole akhirnya terpaksa menyerah oleh kuncian lawannya yang membahayakan. Pasca pertandingan, Cole tiba-tiba ditemui oleh seorang mantan tentara yang bernama Jax. Terpancing oleh pertanyaan Jax, Cole akhirnya menunjukkan tanda lahir di tubuhnya yang berbentuk naga. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya Jax memata-matai Cole yang sedang bercengkrama dengan istri dan anaknya di dekat kedai makanan. Lantas dalam situasi ini, Sub-Zero datang untuk melaksanakan misinya. Di tengah serangan es Sub-Zero, Jax berhasil menyelamatkan keluarga Cole dan membawa mereka kabur. Dalam perjalanannya, Jax mengungkapkan fakta penting. Ternyata Cole menjadi target pembunuhan Sub-Zero karena memiliki tanda naga di tubuhnya. Dan rupanya tanda naga ini membuktikan bahwa Cole adalah petarung terpilih yang mewakili bumi.
Jax selalu menunjukkan tanda naga miliknya, sehingga artinya status Jax sama seperti Cole. Jax akhirnya mengakui misinya saat ini adalah merekrut para petarung wakil bumi dan mempertemukan mereka dengan Sonya yang merupakan rekan Jax. Tak lama kemudian, Sub-Zero muncul dan menghadang mobil Jax. Jax akhirnya memberikan mobilnya ke Cole agar ia bisa membawa keluarganya ke tempat yang aman. Setelah itu, Jax bertarung melawan Sub-Zero dengan tujuan agar keluarga Cole bisa kabur dengan aman. Tanpa kesulitan berarti, Sub-Zero berhasil memotong kedua lengan Jax dengan serangan esnya. Begitu Jax sudah kalah dan hilang kesadaran, Sub-Zero akhirnya pergi dan melanjutkan misinya. Di sisi lain, Cole berhasil mengantarkan keluarganya ke rumah mereka dengan selamat. Usai meyakinkan mereka agar mau menerima kenyataan, Cole akhirnya pergi mencari lokasi Sonya dengan mengandalkan informasi Jax. Sesampainya di tujuan, Cole diserang oleh Sonya karena perempuan itu mengira Cole adalah penjahat. Sonya akhirnya berhenti menyerang begitu mengetahui Cole datang atas permintaan Jax. Setelah itu, Sonya memasukkan Cole ke dalam tempat persembunyiannya dan menunjukkan hasil penelitian tanda naga. Jadi sebagai permulaan, Sonya pernah menjadi anggota pasukan khusus yang sama dengan Jax. Lalu saat menjalankan misi di Brazil, Jax membunuh seorang target yang ternyata memiliki tanda naga. Dengan membunuh target inilah Jax bisa memiliki tanda naga. Lebih jauh lagi, para petarung wakil bumi yang memiliki tanda naga sebenarnya harus mengikuti sebuah turnamen yang bernama Mortal Kombat. Dalam turnamen yang sudah ada sejak zaman dahulu kala itu, para petarung wakil bumi akan melawan para petarung wakil Outworld. Turnamen ini pun dinilai sangat penting karena bisa mempengaruhi masa depan umat manusia. Setelah mengetahui informasi ini, Cole mendapati Sonya sedang menahan seorang pembunuh bayaran yang bernama Kano. Ternyata Kano memiliki tanda naga usai membunuh targetnya. Ini artinya Kano juga menjadi petarung wakil bumi sama seperti Cole dan Jax. Tak lama berselang, tempat persembunyian Sonya diserang oleh Szot yang merupakan utusan Shang Tsung. Dari sini, Cole dan Sonya bekerja sama untuk mengalahkan Szot. Di sisi lain, Kano berhasil melepaskan borgolnya dengan memanfaatkan cairan asam dari Szot. Berkat arahan Cole, Kano mampu mengatasi kemampuan kamuflase Szot dengan menancapkan lampu suar pada tubuh makhluk itu. Di puncak pertarungan, Kano berhasil membunuh Szot dengan cara mencabut jantung lawan. Saat situasinya sudah kembali aman, Sonya ingin membawa Cole dan Kano ke kuil Raiden karena tempat itu menjadi tempat latihan para petarung wakil bumi. Namun masalahnya, Sonya tak mengetahui lokasi kuil Raiden, padahal turnamen Mortal Kombat yang berikutnya akan segera berlangsung. Kano akhirnya menjamin bahwa ia bisa membawa Sonya ke lokasi target dengan syarat Sonya akan memberi bayaran $3 juta. Sonya akhirnya menerima kesepakatan ini, padahal ia sebenarnya tidak memiliki uang sebanyak itu. Dengan menggunakan pesawat pribadinya, Kano berangkat menuju kuil Raiden bersama Sonya dan Cole. Setelah itu, mereka pun tiba di sebuah gurun pasir yang menjadi tempat kuil Raiden. Di tengah perjalanan muncul seorang petarung bernama Liu Kang yang bisa menembakkan bola api dari telapak tangannya. Ternyata Liu Kang adalah anak buah Raiden yang menghuni kuil Sang Dewa Petir. Mengetahui tujuan Cole dan rekan-rekannya, Liu Kang akhirnya membawa mereka ke kuil Raiden. Setibanya di tujuan, Liu Kang mengajak mereka berkeliling sambil memberikan informasi penting. Ternyata Mortal Kombat adalah turnamen pertarungan sadis yang taruhannya adalah nyawa. Adapun bumi sudah lama menjadi musuh bebuyutan dengan Outworld.
Setelahnya, Liu Kang menunjukkan bahwa Jax masih hidup dan sedang diobati oleh tenaga medis kuil. Tak lama kemudian, Liu Kang mempertemukan Cole dan rekan-rekannya dengan Raiden. Raiden lalu menyentrum Kano hingga ia pun jatuh pingsan untuk menghukum sikapnya yang sombong. Begitu waktunya sudah tepat, Raiden akhirnya menyampaikan informasi penting. Jadi sejauh ini, Outworld sudah menorehkan 9 kemenangan beruntun dalam turnamen Mortal Kombat. Nah, jika Outworld kembali memenangkan turnamen yang akan datang, maka Outworld akan bisa menguasai bumi. Bahayanya, Shang Tsung sebagai pemimpin Outworld akan memanfaatkan kekuasaan ini untuk memperbudak umat manusia di bumi. Selang beberapa menit, Shang Tsung dan anak buahnya datang ke kuil untuk menebarkan ancaman. Dari sini terungkap bahwa Shang Tsung selama ini berusaha membunuh para petarung bumi agar para petarung Outworld bisa memenangkan Mortal Kombat dengan lebih mudah. Ternyata aturan turnamen tidak melarang cara kotor yang digunakan oleh Shang Tsung. Demi melindungi kuilnya, Raiden menciptakan perisai petir sehingga Shang Tsung dan anak buahnya terpaksa meninggalkan lokasi. Begitu situasinya sudah aman, Liu Kang bersiap melatih Cole dan Kano di arena khusus. Di sisi lain, Sonya dilarang menjalani latihan karena ia tidak memiliki tanda naga. Inilah sebabnya Sonya bukan termasuk petarung wakil bumi. Setelahnya, Liu Kang menyampaikan fakta penting untuk Cole dan Kano. Jadi sebagai petarung Mortal Kombat, mereka wajib memiliki arkana, kekuatan unik yang berasal dari tanda naga. Nah, melalui latihan, Cole dan Kano diharapkan bisa membuka arkana masing-masing sebelum turnamen berikutnya digelar. Sementara itu, Sonya meluangkan waktunya untuk menemani Jax. Kini, Jax berlatih menggunakan lengan bioniknya yang terbuat dari metal agar ia bisa menjadikan lengan ini sebagai senjata barunya. Hari demi hari pun terus berlanjut sampai akhirnya Cole mulai gelisah karena tak kunjung bisa membuka arkana miliknya meskipun ia sudah giat berlatih. Liu Kang lalu memberikan pencerahan bahwa arkana berhubungan dengan tujuan hidup atau rasa sakit. Liu Kang juga mengakui ia berhasil membuka arkananya usai membunuh seorang penjahat anak yatim piatu yang memiliki tanda naga. Situasi lalu berubah menjadi panas saat Kano beradu mulut dengan Liu Kang dan temannya yang sesama petarung Kung Lao. Di tengah emosinya yang sudah memuncak, Kano tiba-tiba bisa menembakkan sinar laser dari mata kanannya. Kano akhirnya baru menyadari kekuatan unik tadi adalah arkana miliknya. Setelah itu, Cole ditemui oleh Raiden saat ia sedang menjalani latihan. Melalui momen ini, Raiden memberitahu tentang kondisi Hanzo. Jadi usai dibunuh oleh Sub-Zero, Hanzo jatuh ke alam neraka yang bernama Netherrealm dan terus mencari cara untuk balas dendam. Di sisi lain, Raiden menyembunyikan anak bungsu Hanzo yang masih bayi di tempat yang aman. Raiden akhirnya mengakui Cole memiliki tanda naga sejak lahir karena ia dan para leluhurnya adalah keturunan Hanzo. Mengingat Hanzo adalah salah satu ninja terhebat, Raiden sangat kecewa melihat Cole yang tak kunjung bisa membuka arkananya. Merasa Cole tak layak menjadi petarung bumi, Raiden akhirnya mengusir Cole dari kuil. Sementara itu, Shang Tsung sedang berdiskusi dengan para petarung Outworld yang selama ini menjadi anak buahnya. Di sini mereka memikirkan strategi untuk menghancurkan perisai kuil Raiden agar mereka bisa memasuki tempat itu dan menghabisi para petarung bumi. Shang Tsung akhirnya menyetujui strategi anak buahnya yang bernama Kabal. Tak lama kemudian, Kabal menemui Kano yang ternyata pernah menjadi rekannya. Tergiur oleh bayaran mahal yang ditawarkan Kabal, Kano akhirnya mau melakukan pengkhianatan. Tanpa sepengetahuan siapapun, Kano berhasil menghancurkan titik pusat perisai kuil dengan menggunakan sinar laser dari matanya. Dari kejadian ini, Shang Tsung dan para petarung Outworld akhirnya bisa memasuki kuil. Setelah itu terjadi duel sengit antara para petarung bumi dan Outworld. Di sini terlihat Liu Kang melawan Kabal, Jax melawan Reiko, Sonya melawan Kano, dan Kung Lao melawan si petarung bersayap. Berbekal kecerdikan dan topi andalannya, Kung Lao akhirnya berhasil membunuh si petarung bersayap dengan serangan brutal.
Saat kekacauan masih berlangsung, Jax berusaha menolong Sonya yang terjebak di bawah batu besar akibat serangan dari Kano. Di tengah perjuangannya, Jax berhasil membuka arkananya sehingga kedua lengan bioniknya bertransformasi menjadi jauh lebih kuat. Dengan lengan ini, Jax akhirnya berhasil menyelamatkan Sonya. Di waktu bersamaan, Cole menggunakan portal Raiden untuk pulang ke rumahnya. Lalu saat baru tiba di lokasi, Cole harus berjuang melindungi keluarganya dari serangan Goro. Ternyata monster itu adalah petarung Outworld yang dikirim Shang Tsung untuk membunuh Cole. Terdesak oleh situasi maut ini, Cole akhirnya berhasil membuka arkananya sehingga ia pun bisa memiliki armor yang memiliki ketahanan super. Dari sini, Cole mulai bisa mengimbangi Goro. Dengan sepasang senjata Tova yang menjadi arkananya, Cole akhirnya berhasil membunuh Goro dengan serangan sadis. Begitu mengetahui perkembangan Cole, Raiden menggunakan portal untuk mengirim Cole kembali ke kuil. Tak lama setelahnya, Kung Lao berusaha melindungi Cole dari serangan Sub-Zero. Di saat perhatian Kung Lao sedang teralihkan, Shang Tsung memanfaatkan momen ini untuk menghabisi Kung Lao dengan cara menghisap jiwanya sampai habis. Pasca kematian Kung Lao, Raiden membawa para petarung bumi kabur ke alam kehampaan yang takkan bisa dijangkau oleh Shang Tsung. Liu Kang lalu terpukul dengan kematian Kung Lao karena selama ini ia sudah menganggap Kung Lao seperti saudaranya. Lebih dari itu, kematian Kung Lao juga menjadi pukulan telak bagi para petarung bumi, mengingat Kung Lao adalah petarung yang sangat kuat. Saat masih berdiskusi, Raiden menyerahkan kunai peninggalan Hanzo kepada Cole. Ternyata Raiden mengambil senjata itu sesaat setelah Hanzo tewas. Mengingat darah Hanzo masih menempel di kunai, Raiden meyakini Cole akan bisa bertarung bersama roh Hanzo saat menggunakan senjata tersebut. Setelahnya, Cole mengajak teman-temannya untuk bangkit dan melawan balik. Sesuai strategi Cole, Raiden akan mengirim mereka untuk kembali melawan petarung Outworld yang sebelumnya gagal mereka kalahkan di kuil. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya Liu Kang kembali menghadapi Kabal. Dengan serangan pamungkasnya, Liu Kang menciptakan naga api yang berhasil membunuh Kabal. Di sisi lain, Jax juga berhasil menghabisi Reiko dengan serangan tangan kosong yang mematikan. Sementara itu, Sonya berhasil melumpuhkan mata kanan Kano yang selama ini digunakan untuk menembakkan sinar laser. Di puncak pertarungan, Sonya berhasil membunuh Kano dengan menusuk area matanya. Kematian Kano lalu membuat tanda naga miliknya berpindah ke tubuh Sonya, sehingga artinya Sonya kini menjadi petarung bumi. Beralih ke Cole, ia sedang kewalahan menghadapi Mileena. Dalam situasi ini, Sonya akhirnya datang dan menembakkan energi yang berhasil membunuh Mileena. Ternyata energi mematikan itu adalah arkana Sonya. Tak lama kemudian, Sub-Zero muncul di lokasi sambil menunjukkan bahwa ia telah menyerang istri dan anak Cole. Menyadari nyawa keluarganya sedang terancam, Cole akhirnya mengejar Sub-Zero hingga mereka pun bertarung di tempat persembunyian Sub-Zero. Sejak mengetahui Cole adalah keturunan Hanzo, Sub-Zero semakin berambisi untuk membunuh Cole. Alasannya, selama ini Sub-Zero bertekad untuk melenyapkan garis keturunan Hanzo. Saat pertarungan semakin sulit, Cole akhirnya menggunakan kunai Hanzo. Selang beberapa detik, Hanzo tiba-tiba muncul dan langsung menyerang Sub-Zero. Di tengah aksinya, Hanzo mengakui ia telah bangkit dari alam neraka dengan misi untuk membunuh Sub-Zero sebagai pembalasan. Adapun sekarang Hanzo mengganti namanya menjadi Scorpion. Di waktu bersamaan, Cole berusaha memecahkan es yang membekukan istri dan anaknya di lokasi.
Cole lalu menunda aksinya dan bekerja sama dengan Scorpion untuk mengalahkan Sub-Zero. Dalam situasi ini, Scorpion menggunakan teknik barunya yang berelemen api untuk memecahkan es yang membekukan tubuhnya. Melihat Sub-Zero sudah terpojok, Scorpion menyuruh Cole untuk berhenti membantunya agar Cole bisa fokus untuk menyelamatkan keluarganya. Setelah itu, Scorpion mengungkapkan bahwa ia berhasil mengendalikan api neraka selama terjebak di Netherrealm. Sebagai serangan pamungkas, Scorpion akhirnya menyemburkan api neraka yang berhasil menaklukkan Sub-Zero. Lantas sebelum meninggalkan lokasi, Scorpion mengakui bahwa ia bisa bebas berkat Cole. Scorpion lalu berpesan agar Cole selalu menjaga garis keturunan Hanzo. Saat Cole masih mengurus keluarganya, Raiden dan para petarung bumi datang untuk memberikan bantuan. Raiden akhirnya terkesan karena Cole ikut berperan dalam mengalahkan Sub-Zero. Setelahnya, Shang-Tsung yang sudah kehilangan para petarungnya mendatangi Raiden. Dengan nada ancaman, Shang-Tsung bersumpah akan mengerahkan pasukan untuk membalas kekalahannya. Raiden akhirnya mengirim paksa Shang-Tsung untuk kembali ke Outworld. Di hadapan para petarung bumi yang tersisa, Raiden memperingatkan mereka agar tetap waspada. Raiden lalu menugaskan Cole dan teman-temannya untuk mengumpulkan para petarung bumi lainnya agar mereka bisa memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi turnamen Mortal Kombat berikutnya. Beberapa waktu kemudian, Cole memutuskan untuk berhenti menjadi petarung MMA dan akan pergi ke Hollywood, Los Angeles. Ternyata rencana Cole berhubungan dengan Johnny Cage, aktor ahli bela diri yang berpotensi menjadi petarung bumi. Dan film pun akhirnya selesai. Jadi itu dia guys keseluruhan alur cerita film Mortal Kombat yang dirilis pada tahun 2021. Terima kasih banyak sudah menonton alur cerita kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye guys!